dan para bapak kiai, ibu kiai yang lain semuanya. Ini pangapunten Bu, ini kulo dicekoto menjadi moderator. Ini ngomong tampung di derek bawah. Maka malih sing jauh itu Romo Kiwali Betis. Niki sebelah bulan niki asmanipun Bapak Kiai Imaduddin. Singtel medsos wis ramene luar biasa. Ibu-ibu pada ngetel Android kok ora. Ini ngaten Bu, nggih. Seniki niki rame tengani pembahasan tentang HP. Ada ngomong Android lho. Antara pendapat yang mengatakan para habib di Indonesia yang secara vertikal bersambung dengan Ubaidillah itu dinyatakan tidak terkonfirmasi, alias secara masing mas canoa Bu. Jadi tidak kayak gue. Di Indonesia tetap ada yang namanya mulia Nabi, tetap ada. Cuma yang mana yang asli, mana yang canoa, dan nanti sedikit kami diberi penjelasan. Ini nggak usah lama-lama sore ini, tidak sore. Mungkin kalau yang ibu ampun kesalahan aja gini, suruh makan. Sebab banyak sekarang ada orang berpendapat yang lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Nah, termasuk saya ini manjang bahasa apa ya? Manjang konek dengan pembahasan Habib ketika tahun 2003 saya pergi haji bareng dengan Romo Wahid di WA nang kamar anak pembahasan Habib. Suwe manjang nyokot, suwe cocok alias tulus secara pribadi setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Habib jalur keturunan Ubaidillah itu terputus, tidak tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada pendapat yang baru yang bisa mengalahkan pendapatnya Bapak Kiai Iman. Monggo kami serahkan Kiai, mungkin nggak lama-lama, cukup 10 menit maksimal. Siap. Untuk membedakan mana yang asli, mana yang KW. Kami silakan. Siap, Kiai jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Bahwa di Indonesia sejak tahun 1832 ada orang-orang dari Yaman datang, marga As-Segaf Al-Habsyi Al-Idrus bin Syihab bin Yahya bin Smith. Terus seperti leluhurnya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi bin Yahya. Mereka leluhurnya datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai kita dulu husnudzon karena pada waktu itu jumlah mereka tidak terlalu banyak. Dan yang ada itu akhlaknya masih bagus-bagus. Ama kiai itu luar biasa cium tangannya, luar biasa menghormatinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, apa benar orang-orang model begini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu saya tidak ada sedikit pun terlintas ingin meneliti. Di hati ada keraguan. Tapi saya menggunakan metodologi menasihati. Saya bikin video bahasa Arab agar tidak dipahami orang untuk menasihati para kabib-kabib ini bahwa seyogianya kepada para orang-orang yang mengaku dirinya turun Nabi
agar anak-anaknya tidak diberitahu bahwa mereka keturunan Nabi, agar tidak sombong. Itu masih ada videonya di YouTube Islam Aktual TV. Itu di up oleh seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi rupanya itu tidak menjadi sebuah perhatian dari para habib-habib itu. Kemudian saya membuat puisi juga dengan bahasa Arab dengan judul Ya Fatimah bintin Nabi. Di situ saya adukan dengan bahasa Arab supaya tidak juga dipahami oleh orang-orang awam. Nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini. Dan saya masih yakin mereka waktu itu turun Nabi. Makanya saya menasihati, karena di dalam kitab Keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya para Wali Songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter. Ilmunya ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in. Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji. Akhlaknya sombong-sombong, suka caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu? Itu saya mulai mengkristal, ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsul Zahirah. Kemudian saya urutkan susunan Bahlawi ini, yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya, kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada. Setiap abad itu ada kitabnya, sesuai tidak pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah sahih, Fatimah punya anak Husain sahih, Husain punya anak Ali Zainal Abidin sahih, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir sahih, punya anak namanya Ja'far Shadiq sahih, Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi sahih, Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib sahih, Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa sahih, Isa punya anak Ahmad sahih, Ahmad punya anak Ubaid. Ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345.
Berarti kita cari kitab yang ada di abad keempat. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah. Di abad keempat, Alawi bin Ubaid ini, Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad kelima, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Najdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Tobatoba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia. Ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad kelima yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu. Tetapi tidak mengatakan dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Rai di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Rai Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Rai itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkat. Laka sing nyatet deweke turun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fakhri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7? Yang namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fakhri, kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Bahri. Abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satu pun yang mencatat keluarga Kabib ini keturunannya ke atas seluruhnya itu sebagai keturunan Nabi. Teaya alias ora-ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahid Mirbat, Fakih Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Bahlawi ini leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi.